Aku mentok udah nggak bisa bener. Saya tadi itu jam 6. Bisa coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan Kitabul Adab, kitab yang berkaitan dengan adab. Kita masih dalam bab adab berkaitan dengan Al-Qur'an. Di antara adab berikutnya adalah ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita bertemu dengan ayat yang kita sebut ayat sajadah, maka kita sujud apa namanya? Sujud tilawah, ya, sujud tilawah. Nah, berkaitan dengan pembahasan sujud tilawah, ini ada pembahasan khusus, maka insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini, ya, agar pembahasannya itu bisa menyeluruh, ya. Itu adalah di antara adab ketika kita membaca Al-Quran, ketemu ayat sajadah, kita membaca sujud tilawah. Nah, ayat sajadah sendiri itu totalnya ada 14. Ada 14, ya. 10 yang disepakati oleh para ulama, kemudian 4 itu diperselisihkan para ulama. Namun yang diperselisihkan ini ada dalilnya. Artinya total dari ayat sajadah itu ada 14, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian itu baca Quran, ketemu apa namanya? Tanda seperti apa? Apa namanya? Masjid atau apa sih? Tanda itu kubah gitu. Nah, itu tanda bahwa itu adalah ayat sajadah, ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ya. Kita bahas pengertiannya terlebih dahulu, ya. Sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang itu membaca atau mendengar ayat sajadah yang ada dalam Al-Quran, ya. Jadi sujud tilawah itu tidak hanya disyariatkan kepada yang baca saja, tapi apa? Yang dengar, ya. Mungkin sebagian kita, ya, taunya kalau sujud tilawah itu apa? Yang baca Quran, ya. Tapi yang dengar bacaan itu juga ya, disyariatkan untuk sujud tilawah. Insya Allah kita akan bahas hadisnya berkaitan dengan ini. Maka ini adalah pengertian dari sujud tilawah. Sujud yang dilakukan ketika seseorang itu membaca atau mendengar ayat yang disebut dengan ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran.
Kemudian keutamaan dari sujud tilawah sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada, ya. Jika seorang itu membaca ayat yang berisi ayat sajadah, kemudian dia bersujud, sujud tilawah, ya tazala syaitanu yabki, ya. Maka setan itu akan pergi menjauh, ya. Setan itu akan pergi menjauh, yabki, dalam keadaan menangis. Yaqulu ya wailah. Kemudian setan mengatakan, celaka aku, katanya. Celaka aku, ya. Umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannatu. Nah, kenapa setan mengatakan celaka aku? Karena setan, ya, mengatakan anak Adam ketika dia diperintahkan untuk bersujud, maka anak Adam langsung sujud. Falahul jannah, maka, ya, anak Adam itu dapat surga. Wa umirtu bisujudi, kata setan. Sedangkan aku diperintahkan untuk bersujud, fabaitu. Aku enggan, aku enggak mau sujud. Ya. Faliyat naru, maka aku berhak dapat neraka. Ya. Maka ini persaksian setan sendiri. Persaksian setan sendiri bahwa, ya, anak Adam itu diperintahkan sujud, mereka mau sujud, maka dia masuk ke dalam surga. Sedangkan setan diperintahkan sujud, nggak mau, akhirnya masuk ke dalam neraka. Ya, maka dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, keutamaan dari sujud tilawah itu sendiri. Ya, jadi keutamaan dari sujud tilawah itu membuat setan kabur, pergi. Ya, maka salah satu cara mengusir setan, ya, baca ayat yang ada ayat sejadahnya, ya. Surat yang ada ayat sejadahnya, kemudian sujud tilawah. Nah, setannya lari, tidak hanya lari, ia beki dalam keadaan menangis. Lari tapi dalam keadaan sambil menangis-nangis. Kemudian faedah yang kedua, setan mengatakan, celaka aku. Artinya, ya, kalimat atau sujud yang kita lakukan itu mencelakai setan. Ya, itu bisa membuat setan celaka. Nah, di antara alasannya, ya tadi, anak Adam diperintahkan sujud, mereka mau sujud, maka mereka berhak mendapatkan surga. Maka ini adalah keutamaan sujud tilawah. Ya. Orang yang membaca ayat sejadah kemudian sujud, nah ini salah satu sebab masuk surga. Ya. Sebaliknya setan nggak mau sujud, dia masuk ke dalam neraka. Ya. Kemudian hadis ini juga, ya, kita bisa mengambil faedah ketika ada seseorang yang kita kenal, ya, bahwa dia bukan orang yang baik, ya, maka sejelek-jelek makhluk setan, ya kan, tapi dia mengucapkan hal yang benar, maka harus kita terima. Setan bilang apa? Anak Adam ketika diperintahkan bersujud, mereka mau sujud, maka mereka berhak dapat surga. Sedangkan aku, kata setan, diperintahkan sujud, gak mau, aku berhak dapat neraka. Ini ucapan yang benar, ya, meskipun keluar dari mulut setan. Artinya apa? Artinya setan saja yang sejelek-jelek makhluk ini, kalau mengucapkan perkataan yang benar, kita wajib menerimanya. Ya, kita wajib membenarkan, oh ya, kamu berkata benar. Nah, bagaimana dengan orang-orang lain? Orang-orang lain, ya, yang kita kenal misalnya orang-orang yang jelek agamanya, orang-orang yang jahat misalnya, ya, ketika dia mengatakan sesuatu yang memang benar-benar perkataan yang benar, kita terima, ya benar, kamu memang mengatakan hal yang benar, ya. Tidak lantas kita mengatakan, oh kamu nggak benar, gitu. Kenapa? Karena yang mengucapkannya adalah orang yang jahat, kita anggap jahat, atau orang yang mengucapkannya kita membencinya, kita nggak suka, ya. Maka ini bukan sikap adil, ya. Maka kalau ada orang yang berkata sesuatu yang memang kita ketahui itu memang benar, maka kita harus menerimanya, ya. Kita harus terima, oh apa yang dia katakan itu memang benar, meskipun keluar dari mulut orang yang jahat misalnya.
Setan mengatakan ya manusia itu kalau bersujud, diperintahkan bersujud dan mau, mereka berhak dapat surga. Sedangkan aku, kata setan, diperintahkan sujud nggak mau, maka aku berhak dapat neraka. Nah, ini ada di antara dalil yang menunjukkan keutamaan dari sujud tilawah. Kemudian dalil yang menunjukkan keutamaan sujud secara umum. Ya, maka sujud tilawah ini juga ya bagian sujud secara umum. Ya, sebagaimana hadis tentang ru'yatullah, melihat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yang artinya hingga Allah menyelesaikan ketentuan hamba-hambanya ya, pada hari kiamat, lalu dia memberikan kehendak. Allah menghendaki rahmatnya, yaitu siapa saja yang berhak untuk keluar dari neraka. Dan dia pun memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan dari neraka siapa saja yang sama sekali tidak pernah berbuat kesyirikan. Termasuk di antara mereka yang Allah kehendaki untuk keluar dari neraka, itu adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Kemudian para malaikat pun mengenal orang-orang tadi yang berada di neraka melalui bekas sujud mereka. Ya. Maka ini adalah di antara ya keutamaan orang-orang yang bersujud secara umum, rajin sujud. Baik itu sujud sholat, ataupun sujud tilawah. Ya. Maka ini adalah di antara keutamaan orang yang sujud secara umum. Ya. Maka malaikat mengenali dari bekas apa? Bekas sujud mereka. Ya. Api neraka tidak akan melahap bagian tubuh dari anak Adam kecuali bekas sujudnya. Ya, artinya bekas sujud ini yang dikecualikan dari azab neraka. Dan Allah mengharamkan bagi neraka untuk melahap bekas sujud tersebut. Ya. Maka semakin banyak orang itu bersujud, ya, maka ya dahi bekas sujudnya itu akan menimbulkan bekas. Dan itu adalah salah satu bagian tubuh yang haram tersentuh api neraka. Ya, maka ini adalah di antara keutamaan sujud secara umum. Kemudian hadis yang lain ya tentang keutamaan sujud dan bagaimana seorang itu hendaknya termotivasi untuk rajin bersujud. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, ya, tentang beliau, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Alaika bikathratis sujudi lillah." Hendaknya kamu banyak-banyak bersujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Karena tidaklah engkau ketika melakukan sujud untuk Allah Subhanahu wa taala satu kali sujud saja, illa rafa'akallahu biha darajatan. Kecuali Allah akan mengangkat dirimu satu derajat. Artinya satu sujud yang kita lakukan, Allah akan angkat satu derajat, wa hatta angka biha khoti'atan, dan Allah akan hapus satu kesalahan. Artinya semakin banyak kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, derajat kita akan semakin diangkat dan dosa kita akan dihapuskan. Ya. Dalam satu rakaat kita ada 2 kali sujud, ya kan? Dalam sehari semalam kita sholat minimal 17 rakaat. Artinya kita sudah mendapatkan 34 kali sujud, minimal sholat wajib. Bagaimana kalau kita kerjakan sholat sunnah? Tentu lebih banyak lagi, ya. Maka sebagian banyak orang melakukan sholat, ya, sholat wajib, kemudian ditambah sholat sunnah, maka dia akan mendapatkan keutamaan berupa pengangkatan derajat dan juga penghapusan dosa. Ya, maka sholat yang kita lakukan itu sejatinya mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menghapuskan dosa kita yang telah kita perbuat. Ya. Nah, maka ini adalah di antara keutamaan sujud secara umum, dan sujud tilawah itu adalah ya bagian dari sujud. Nah, patut diketahui bahwa sujud itu ada 4 macam. Yang pertama sujud ketika sholat, ya, sujud yang disyariatkan itu sujud ketika sholat, kemudian sujud tilawah, kemudian sujud sahwi, kemudian sujud syukur. Ya, jadi ada 4 macam sujud. Ya.
Jadi kalau ada orang sujud selain 4 ini, berarti sujudnya nggak benar ini. Sujud kepada makhluk atau sujud kepada orang yang telah meninggal dunia di dekat kuburan bersujud. Nah, ini tidak benar, ya. Tidak benar. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian hukum dari sujud tilawah, ya. Hukum dari sujud tilawah. Nah, para ulama itu ya bersepakat kalau sujud tilawah itu sesuatu yang disyariatkan, ya. Di antara dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya. Beliau mengatakan kana yaqra'ul Qur'ana fayaqra'u suratan fiha sajdatan fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ba'duna maudian limakani wajhatiha limakani jabhatihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah membaca Al-Qur'an dan beliau membaca surat yang di dalamnya ada ayat sajadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud wa nasjudu ma'ahu, dan kami, kata para sahabat, ya, kami, kata Ibnu Umar, ya, ikut bersujud. Maka hadis ini menjadi dalil yang ya bersujud itu tidak hanya yang membaca saja, tapi apa? Yang mendengarkan ayat sajadah, ya. Mendengarkan ayat sajadah, ya. Sampai-sampai kata beliau, tidaklah ya kami jumpai tempat untuk meletakkan posisi dahi kami. Artinya apa? Saking banyaknya yang ikut bersujud. Ya, karena tiba-tiba Nabi SAW membaca ayat yang ada ayat sajadahnya. Kemudian Nabi SAW sujud. Kemudian para sahabat yang mendengarnya juga ikut sujud. Ya, maka ya hadis ini menunjukkan disyariatkannya ya sujud tilawah. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Ya, apakah hukum dari sujud tilawah? Maka sebagian ulama ya menyebutkan bahwa sujud tilawah itu hukumnya wajib. Ya, sebagian ulama. Ya, artinya apa? Kalau tidak dikerjakan ya berdosa. Ya, baca ayat Quran atau dengar ayat Quran, ada ayat sajadah, nggak sujud. Nah, sebagian ulama menilai hukumnya wajib. Artinya berdosa kalau ditinggalkan. Kemudian menurut mayoritas para ulama, maka hukum dari sujud tilawah itu adalah sunnah, dianjurkan, tidak sampai derajat wajib. Ya, artinya kalau orang membaca Al-Quran, ya, ketemu ayat sajadah, kemudian dia nggak sujud tilawah, maka dia tidak berdosa, karena hukumnya tidak sampai derajat wajib. Ya. Nah, dalil ulama yang mengatakan bahwa sujud tilawah itu hukumnya wajib adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyiqaq ayat 20 sampai 21. Nah, ini di antara ayat sajadah juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun." Mengapa mereka tidak mau beriman dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Ya. Nah, para ulama yang mewajibkan sujud tilawah berdalil dengan ayat ini. Alasannya adalah karena dalam ayat ini terdapat perintah. Ya, dan hukum asal perintah adalah wajib. Dan ayat ini menunjukkan celaan bagi orang-orang yang tidak mau bersujud. Ya. Dikatakan fama lahum la yu'minun. Apakah mereka tidak beriman? Nah, ini celaan. Apakah mereka nggak punya iman? Ini adalah kalimat celaan. Kenapa? Ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, mereka nggak mau sujud. Ya. Nah, ini adalah di antara dalil mengapa sebagian ulama mewajibkan sujud tilawah. Ya. Dan yang namanya celaan, di sini disebut celaan, tidaklah diberikan kecuali orang yang meninggalkan sesuatu yang dianggap sebuah kewajiban. Maka orang itu tercela. Kalau meninggalkan hal yang wajib, dia tercela. Ya. Dikatakan tercela ketika seseorang itu meninggalkan hal yang wajib. Namun, pendapat yang lebih tepat itu pendapat jumhur para ulama, ya, mayoritas para ulama yang mengatakan sujud tilawah itu tidaklah wajib, ya. Hukumnya sunnah, dianjurkan. Dalil yang memalingkan dari wajib ke sunnah, ya, itu adalah sebuah riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya,
Aku pernah membaca sebuah surat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu An-Najm, surat An-Najm. Surat An-Najm itu di ayat terakhir itu adalah ayat sajadah. Falam yasjud fiha, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersujud, ya, tidak melakukan sujud tilawah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar Zaid bin Thabit ini membaca surat An-Najm, ya. Maka dari itu Al-Bukhari membawakan bab berkaitan dengan hadis ini. Beliau mengatakan, barang siapa yang membaca ayat sajadah namun tidak mau bersujud, ya, atau siapa saja yang membaca ayat sajadah namun tidak bersujud, artinya tidak mengapa, tidak berdosa, sehingga hukumnya itu dianjurkan tidak sampai derajat wajib. Dalil yang lain adalah perbuatan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Nah, perbuatan beliau ini tidak diingkari oleh para sahabat ketika beliau berkhutbah Jumat, sedang jadi khotib, ya. Pada hari Jumat, Umar bin Khattab pernah membaca surat An-Nahl hingga sampai pada ayat sajadah, beliau turun untuk sujud dan manusia pun ikut sujud. Ketika datang Jumat berikutnya, beliau membaca ayat yang sama, surat yang sama. Tatkala pada sampai ayat sajadah, ayat yang tadi, yang pekan lalu dibaca beliau lantas mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna namurru bisujudi faman sajada faqad asoba. Sesungguhnya kita ini, ya, telah melewati ayat sajadah. Barang siapa yang mau sujud, maka dia akan dapat pahala. Wa man lam yasjud fala isma alaih. Barang siapa yang tidak mau bersujud, dia nggak dapat dosa, kata Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dan ini tidak diingkari oleh para sahabat. Artinya para sahabat sepakat dengan perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, artinya sujud tilawah ini derajatnya tidak sampai derajat wajib, hanya dianjurkan sampai derajat sunnah saja. Karena barang siapa yang ingin mengerjakannya dia dapat pahala, kata Umar bin Khattab. Barang siapa yang meninggalkannya tidak sujud, maka dia tidak berdosa, ya. Maka disinilah, ya, dapat kita simpulkan sujud tilawah itu hukumnya sunnah, ya, tidak sampai derajat wajib. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, nah, di hadis yang kita baca, ya, bahwa orang yang disyariatkan untuk sujud tilawah itu tidak hanya orang yang membaca Al-Quran, tapi orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka dari itu, ya, hendaknya kita tidak sembarang menyetel murotal Al-Quran, ya. Kenapa? Di antara tujuan penyetelan murotal Al-Quran itu untuk dia didengar. Al-Quran itu diputar untuk dia didengar orang lain, bukan sebagai back sound. Sebagian orang Al-Quran itu sebagai back sound. Back sound apa? Ketika ada yang meninggal dunia, sebagai back sound. Padahal orang-orang yang datang ketika takziah, ketika meninggal dunia, apakah mereka benar-benar mendengarkan bacaan Al-Quran? Ya, tidak semuanya. Ya, tidak semuanya. Maka tujuan Al-Quran itu diturunkan, kemudian dibacakan itu untuk diperdengarkan, ya, bukan sebagai back sound. Apalagi jadi ritual kalau ada bacaan Al-Quran diperdengarkan, oh ini ada yang meninggal dunia ini biasanya. Sehingga kalau ada orang menyetel Al-Quran, murotal Al-Quran, maka ya kita yang mendengarkannya, ya kita harus menyimak. Ya, kita harus menyimak, ya. Maka dari itu orang yang mendengar ayat sajadah dianjurkan untuk apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah. Ya, maka dari itu hendaknya seorang itu tidak sembarangan menyetel ayat Al-Quran. Ya, karena ayat Al-Quran ini sangat mulia, ya. Jangan sampai dijadikan back sound, ya. Back sound untuk kegiatan atau acara tertentu, ya. Maka orang itu dibacakan ayat Al-Quran itu diperdengarkan sehingga dapat manfaat, ya. Jangan sampai ayat Al-Quran disetel, ya, kita hanya ngobrol saja, tidak mendengarkan, ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian kita masuk ke poin tata cara dari sujud tilawah, ya. Maka kita sudah membahas
apa namanya? Keutamaan dari sujud tilawah, kemudian hukumnya. Kemudian tata cara dari sujud tilawah. Nah, para ulama sepakat sujud tilawah itu cukup sekali saja sujudnya. Ya, berbeda dengan sujud sahwi. Ya, berbeda dengan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi sujudnya berapa kali? 2 kali. Nah, kalau sujud tilawah ini cukup sekali saja. Ya. Nah, bentuk sujudnya sama seperti ketika sholat. Ya, cara sujudnya sama. Ya. Dahinya ditempel, ya, hidungnya kena, telapak tangan gini, lutut sama kaki seperti itu. Ya, sama seperti sujud ketika sholat. Kemudian, ya, menurut pendapat yang paling kuat, tidak disyariatkan ketika mau sujud tilawah itu dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Kenapa? Karena sujud tilawah itu bukan bagian dari sholat. Ya. Jadi kalau mau sujud tilawah itu nggak perlu takbiratul ihram terlebih dahulu. Ya. Kemudian tidak perlu ditutup dengan apa? Salam. Habis sujud tilawah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Ya, tidak disyariatkan. Ya. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah tidaklah disyariatkan untuk takbiratul ihram. Juga tidak disyaratkan untuk mengucapkan salam setelah melakukannya. Inilah ajaran yang sudah ma'ruf dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dianut oleh para ulama terdahulu. Dan inilah pada pendapat para imam yang telah masyhur, yang sudah terkenal. Ya, artinya tidak perlu diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan ucapan salam. Kemudian yang berikutnya disyariatkan untuk mengucapkan takbir ketika hendak sujud dan bangkit dari sujud. Jadi beda ya takbiratul ihram dengan takbirnya untuk sujud. Kalau takbiratul ihram, ya ketika ada yang mengatakan perlu takbiratul ihram, maka nanti takbirnya 2 kali. Pertama takbir untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian takbir untuk apa? Sujud itu sendiri. Ya. Nah ini beda. Disyariatkan untuk apa? Takbir ketika hendak bersujud dan ketika bangkit dari sujud. Ya. Hal ini berdasarkan keumuman hadis, ya, dari Wa'il bin Hujr. Beliau mengatakan Nabi SAW biasa mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Dan beliau pun bertakbir ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud. Hadis riwayat Ahmad. Ya, jadi ketika bersujud, beliau bertakbir, kemudian bangkit dari sujud, beliau pun bertakbir. Ya. Maka ini diantara bentuk keumuman dari ya sujud Nabi SAW. Kemudian poin berikutnya, ya, sebagian ulama menyebutkan ketika hendak bersujud itu yang lebih utama sebelum sujud berdiri terlebih dahulu. Jadi ketika kita membaca ayat sajadah mau sujud tilawah, maka sebagian ulama menyebutkan yang lebih utama itu mau sujud dalam keadaan posisi berdiri terlebih dahulu. Artinya kalau kita baca Quran duduk, ketemu ayat sajadah, mau sujud, maka posisinya berdiri terlebih dahulu. Baru nanti turun sujud. Sebagian ulama demikian. Ya. Dalil mereka adalah surat Al-Isra ayat 107. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza yutsla alaihim yakhiruna lil azqani sujada. Jika mereka ya dibacakan ya ayat-ayat tentang Al-Qur'an, maka mereka tersungkur ya dan mereka pun muka mereka itu tersungkur dalam keadaan bersujud. Maka kata para ulama, kata-kata yakhiru itu tersungkur itu awalnya dari keadaan berdiri. Orang itu disebut tersungkur itu ketika posisi mereka awalnya apa? Berdiri. Ya, ketika awalnya berdiri, orang itu tersungkur. Nah, maka tersungkur itu posisi apa namanya? Kepalanya itu jatuh seperti itu. Ini disebut dengan tersungkur. Maka berdalil dengan ayat ini sebagian ulama menyebutkan
yang lebih afdol, yang lebih utama, kalau ingin sujud tilawah, ya, maka ya yang lebih utama itu ketika posisinya berdiri dulu. Nah, meskipun ya dalam keadaan tidak berdiri itu tidak mengapa. Misalnya dalam keadaan duduk, lagi baca Quran, kemudian ketemu ayat sejadah, kemudian langsung saja sujud Allahu Akbar. Kemudian bangkit Allahu Akbar, ya. Jadi tidak berdiri. Maka ini juga tidak mengapa. Meskipun sebagian ulama tadi mengatakan yang lebih afdol, yang lebih utama itu posisinya berdiri terlebih dahulu baru bersujud, ya. Kemudian poin berikutnya, jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, ketika kita membaca Al-Qur'an dan itu kita baca di luar sholat, ya. Apakah ketika kita ingin sujud tilawah harus dalam keadaan suci, artinya bebas dari hadas besar ataupun hadas kecil, ya. Kalau dalam sholat wajib, ya kan, nggak mungkin sholat dalam keadaan hadas, ya kan. Nah, kita berbicara tentang posisi kita di luar sholat, artinya kita sedang baca Al-Quran misalnya. Nah, mayoritas para ulama berpendapat bahwa ketika kita ingin sujud tilawah itu tidak disyariatkan harus berwudu terlebih dahulu sebagaimana sholat. Artinya kalau jamaah sekalian itu baca Quran, ya, dan baca Qurannya misalnya dengan mushaf terjemah, dan itu tidak dalam keadaan kondisi berwudu. Kalau dalam kondisi tidak berwudu maka boleh menyentuh mushaf yang ada terjemahannya, ya. Atau awalnya wudu, di tengah-tengah baca Quran, ya, buang angin, terus tidak mengulangi wudu, lanjut baca Quran, kemudian ketemu ayat sajadah, kemudian langsung bersujud saja, itu tidak masalah, karena tidak disyariatkan untuk suci dari hadas, ya. Kenapa? Karena sujud tilawah ini tidaklah sama seperti sujud ketika sholat yang wajib suci dari hadas, ya. Dan para ulama juga tidak mensyariatkan, ya, untuk menghadap kiblat ketika apa? Sujud tilawah. Jadi tidak harus. Jadi baca Quran, ketemu ayat sajadah, kemudian mau sujud, ya. Maka tidak harus menghadap ke arah kiblat, ya. Nah, di antara alasannya karena sujud tilawah ini bukan bagian dari sholat. Ya, kalau sholat kan harus suci, kemudian harus menghadap kiblat. Nah, sujud tilawah ini berbeda, ya. Nah, sujud tilawah ini bukan bagian dari sholat. Dalil dari pendapat hal ini yang menyebutkan ya tidak disyariatkan harus berwudu terlebih dahulu, juga tidak menghadap kiblat, ya. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada binajmi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud tilawah ketika membaca surat An-Najm, ya. Wa sajada ma'hu al-muslimuna wal musyrikuna wal jinnu wal ins, ya. Dan orang-orang yang bersama mereka ikut bersujud. Siapa saja? Orang-orang muslim, orang-orang musyrik, para jin dan banyak manusia, ya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Maka ya hadis ini menunjukkan orang-orang musyrik itu juga ikut apa? Sujud ketika Nabi SAW membaca An-Najm, sebagaimana persaksian dari sahabat Ibnu Abbas. Dan orang-orang musyrik itu najis, ya, dalam keadaan najis, ya. Maka mereka bersujud. Maka hadis ini menjadi dalil sujud tilawah itu tidak disyariatkan harus dalam keadaan suci. Maka dari itu Al-Bukhari membawakan riwayat yang tadi kita bacakan dalam sebuah bab kaum muslimin bersujud bersama orang-orang musyrik. Padahal kaum musyrik itu najis dan tidak memiliki wudu. Artinya tidak suci. Ya, tidak suci. Ya. Maka berdasarkan riwayat yang kita baca, maka sujud tilawah itu tidak harus dalam keadaan berwudu terlebih dahulu. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah tidaklah disyariatkan untuk takbiratul ihram, juga tidak disyariatkan ditutup dengan salam, ya. Sebagaimana yang
tadi kita baca. Kemudian sujud tilawah diperbolehkan meski tanpa toharoh, tanpa bersuci terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana yang dilakukan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya. Beliau pernah bersujud namun tanpa toharoh, ya. Akan tetapi apabila seseorang itu memenuhi persyaratan sebagaimana sholat, maka itu lebih utama. Artinya sujud dalam keadaan bersuci itu lebih utama. Meskipun kalau dia dalam keadaan tidak suci, ya, misalnya buang angin, kemudian sujud, ya, di tengah baca Quran buang angin, dia tidak mengulangi wudhu, kemudian sujud, itu tidak mengapa. Namun kata para ulama, yang lebih utama itu dalam keadaan suci, ada wudhu kemudian bersujud. Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala beliau mengatakan, ya, tidak ada satu hadis pun tentang sujud tilawah yang menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan sujud tersebut harus dalam keadaan berwudu. Jadi tidak dijelaskan dalam sebuah hadis kata beliau. Bahkan hadis yang kita baca tadi menyebutkan orang-orang musyrik yang najis tidak punya wudu pun ikut bersujud. Ya. Para manusia, para jin juga ikut bersujud. Ya. Jadi tidak ada penjelasan dari Nabi SAW bahwa beliau memerintahkan salah satu dari orang yang mendengar bacaan tadi beliau surat An-Najm itu untuk berwudu terlebih dahulu ketika ingin bersujud. Ya, boleh jadi semua orang yang melakukan sujud tilawah itu dalam keadaan berwudu, boleh jadi sebagian tidak berwudu. Ya, karena ada orang-orang yang berwudu bersama Nabi, orang-orang yang bersujud bersama Nabi SAW itu diantaranya orang musyrik. Ya, ini adalah perkataan dari Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kemudian berikutnya tadi, apakah sujud tilawah itu harus menghadap kiblat? Maka Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala mengatakan, adapun menutup aurat dan menghadap kiblat, maka ada ulama yang mengatakan bahwa hal itu disyariatkan berdasarkan kesepakatan ulama. Ada ulama yang mengatakan itu disyariatkan, ya, menutup aurat kemudian menghadap kiblat. Namun karena sujud tilawah ini bukanlah bagian dari sholat, maka tidak disyaratkan untuk menghadap kiblat. Meskipun menghadap kiblat itu lebih utama. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan ya menghadap kiblat itu disyariatkan. Ya. Namun sebagian yang lain tidak disyariatkan, tidak harus. Meskipun menghadap kiblat ini lebih utama. Ya. Kenapa tidak harus? Karena sujud tilawah ini bukan bagian dari sholat. Ya. Kemudian poin berikutnya, bagaimana tata cara sujud tilawah bagi orang yang sedang berjalan atau berkendaraan? Jadi pas kita lagi jalan, ya, ada orang nyetel murotal, ya, atau kita lagi berkendaraan, sepeda, motor, mobil, ada orang nyetel murotal, kita dengar, itu ada ayat sejadah. Ya. Bagaimana cara mereka kalau mau sujud? Ya, maka ya barang siapa yang membaca atau mendengar ayat sejadah, sedangkan dia dalam keadaan berjalan atau berkendaraan, kemudian dia ingin sujud tilawah, maka dia boleh berisyarat dengan kepalanya ke arah kemana saja. Jadi cukup berisyarat dengan kepalanya. Ya, dia ya misalnya isyarat apa? Misal jalan ya ingin sujud ya dianggukkan kepalanya seperti itu. Seolah-olah dia sedang menunduk seperti itu. Ini disyariatkan seperti itu, ya. Ya meskipun kalau dalam berjalan tiba-tiba sujud ya nggak apa-apa. Cuma nanti orang-orang kadang bingung, ya. Loh, ini orang jalan tiba-tiba sujud ini. Ya. Maka kalau dalam berjalan ya tidak masalah sebenarnya kalau ingin sujud. Tapi kalau ingin apa pakai gerakan isyarat kepala itu juga tidak mengapa, ya. Dalilnya adalah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau ditanya mengenai sujud tilawah ketika berada di atas kendaraan. Kemudian beliau mengatakan usjud ya wa u'mi ya kata beliau. Sujudlah kalian namun dengan isyarat ya. Sujudlah kalian namun dengan isyarat. Jadi ya boleh ya kita sujud dengan isyarat ketika sedang berada di atas kendaraan. Kemudian poin yang terakhir adalah bacaan ketika sujud tilawah. Apa yang dibaca ketika sujud tilawah? Nah, bacaan sujud tilawah itu sama seperti bacaan sholat. Ya. Bacaan sujud tilawah itu sama seperti bacaan sholat. Di antaranya yang pertama adalah bacaan sholat Subhanarabbiyal a'la. Nah, ini di antara bacaan sholat.
Subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Ya. Kemudian bacaan sholat yang lain ketika sujud adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Ini diantara bacaan ketika sujud. Ya. Kemudian yang ketiga bacaan ya Nabi SAW membacanya ketika bersujud. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim. Nabi SAW membaca sebuah doa. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ya, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini adalah di antara bacaan ya sujud ya tilawah. Yang artinya ya Allah hanya kepadamu aku bersujud dan karenamu aku beriman dan kepadamu aku berserah diri. Wajahku bersujud kepada penciptanya yang memberikan bentuk dan membentuk pendengaran dan penglihatan. Maha suci Allah sebaik-baik yang menciptakan makhluk. Ya. Maka ini adalah di antara ya hadis-hadis yang menyebutkan bahwa ini adalah bacaan dari sujud tilawah. Adapun bacaan sujud tilawah yang tersebar ya, maka ini diperselisihkan para ulama apakah hadis ini sahih atau tidak. Ya. Bagi mereka yang menilai hadisnya sahih, maka silakan diamalkan. Bagi mereka yang berpendapat oh hadisnya derajatnya dhaif lemah, maka amalkan yang sahih saja, ya. Ya. Ya, di antara doanya itu adalah ya dari Bunda Aisyah bahwa beliau mengatakan Nabi SAW biasa membaca dalam sujud tilawah di malam hari dengan beberapa kali bacaan. Ya, di antara bacaannya adalah sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, kurang lebih redaksinya sama seperti yang dibaca di sebelumnya, namun yang sebelumnya dalam hadis riwayat Muslim itu lebih lengkap. Ya, ada mukaddimahnya. Ya. Ya, jadi intinya ya hadis yang diperselisihkan para ulama itu ya bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita menilainya hadis tersebut sahih, oh kita ambil pendapat ulama yang menilai sahih, maka silakan kita amalkan. Tapi kalau kita mengambil pendapat oh ini hadisnya lemah, maka amalkan yang kita anggap sahih saja. Ya seperti doa ketika sujud, bacaan ketika sujud subhana rabbiyal a'la, ya. Maka kalau ingin sujud tilawah di antara bacaannya adalah yaitu bacaan ketika sholat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala beliau mengatakan amma ana fa'aqulu subhana rabbiyal a'la. Adapun aku kata Imam Ahmad ketika sujud tilawah aku membaca subhana rabbiyal a'la. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, maka ini adalah di antara ya poin-poin yang ingin kita bahas berkaitan dengan sujud tilawah. Maka dari itu di antara adab ketika membaca Al-Qur'an, ketika kita bertemu dengan ayat sajadah, maka kita dianjurkan ya disyariatkan untuk sujud tilawah dan membaca apa? Bacaan seperti bacaan sholat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.